Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mengadun Pioners. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kita lanjutkan informasi Pi Networknya ya. Dan informasi ini nggak bisa Mengadun tunda-tunda. Karena apa? Karena memang kemarin itu Mengadun sempat lihat postingan dari siapa ini, Rafael NTA ya, seperti itulah NTA Mark Pi. Dan bisa kita lihat di sini ada yang di kolom merah itu Vietnam, dan terus kita bisa baca juga captionnya. Setiap pemerintahan di setiap negara akan menerima 2 juta koin Pi, sehingga setiap pemerintahan di setiap negara di dunia mengetahui tentang revolusi yang akan datang, meskipun mereka tidak pernah membicarakannya. Seperti yang dikatakan Dr. Nicholas Kokalis, proyek jaringan Pi melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Oke, dan 172 posting ulang sudah ya, dan ini meningkat dari yang oleh siapa, Edi Kabas ini ya. Edi Kabas post masih waktu 167 repost. Oke, jadi ada obrolan ya antara Mengadun dan Edi Kabas, yang beliau juga sama seorang YouTuber dari Amerika, kabarnya seperti itu. Jadi ini adalah jenis konten pioner yang dibuat untuk terus menghebohkan proyek dengan kebohongan. Ini benar-benar berhasil. Anda dapat melihat keterlibatan para pioner yang mempercayai omong kosong ini. Ada 10.000 dompet dengan masing-masing 2 juta Pi, berarti 20 miliar koin milik Picor Team. Nah, maksudnya seperti itu ya. Dan ini postingannya yang tadi sudah kita baca sama-sama waktu masih 167 repost ya. Dan di sini tadi Mengadun udah buka itu 172 di posting ulang. Oke, jadi ada hal yang perlu kita bahas di sini untuk meluruskan ya, seperti itu. Dan Mengadun juga udah sempet ngobrol langsung, mengomentari ya, intinya seperti itu. Jadi 2 juta dikalikan 233 negara ya. Dan 233 negara ini barangkali ada yang sudah melihat postingan terbaru dari Ibu Dorisin ya, mengatakan sekitaran segitulah, 233 negara. Itu 466 juta ya, berarti koin Pi. Itu bukan jumlah yang besar memang ya. Ya baru belum 1 miliar lah, masih setengah miliar ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah sejak kapan hal itu terjadi? Oke, bagaimana Picor Team menyediakan hal ini? Jika Elon Musk ingin memiliki 10 Pi, ia harus memiliki aplikasi jaringan Pi dan jaringan Pi browser maksudnya ya, sebagai prosesnya. Jadi gini, karena ini terjemah ya, harus Mengadun jelaskan lebih rinci ya, seperti itu maksudnya. Jadi kalau misalkan kita ngitung soal ya, 2 juta koin Pi yang dialokasikan ke 233 negara itu memang bukan jumlah besar ya. Jadi di pemerintahan kabarnya seperti itu menerima masing-masing 2 juta Pi itu sedikit lah, masih berapa, 500 jutaan, masih setengah miliar. Sementara kita tahu pasokan Pi itu 10 miliar dan dibagi-bagi ya waktu itu. Tapi untuk kabar di sini dialokasikan atau dibagikan ke 2 juta koin Pi ke pemerintahan masing-masing negara nih. Ini di sini makanya Mengadun tak pertanyakan ya gitu. Jadi sejak kapan gitu kan? Sejak kapan hal itu terjadi? Oke, dan kabarnya kan di sini akan menerima ya. Nih kita bisa lihat lagi ya di mana tadi itu yang di Kabas. Nah di sini kita bisa lihat lagi setiap pemerintahan di setiap negara akan. Oke, jadi belum sebetulnya ya. Nah, yang dipertanyakan kita lanjutkan ke komentarnya Mengadun di sini ya.
Oke, yang itu kan sudah sejak kapan? Jadi memang karena belum kan gitu. Mungkin karena di Kabas juga ada balasannya, dia sedikit bingung ya dengan pertanyaan Mang Adun itu. Oke, tapi ke pertanyaan yang kedua ya, bagaimana Picora Team menyediakan hal ini? Maksudnya dengan cara apa? Di bahasa Indonesianya waktu itu Mang Adun terjemahkan seperti itu ya. Jadi dengan cara apa Picora Team memberikan 2 juta koin Pi secara cuma-cuma? Itu gak logis banget kalau menurut Mang Adun ya. Kita tahu untuk menambang 1 Pi sampai 10-an Pi saja sekarang sudah susahnya minta ampun ya. Nah terus untuk Picora Team bisa sampai memberikan 2 juta koin Pi kepada pemerintahan setiap negara, itu caranya bagaimana? Masuknya ke apa? Masuknya kemana ya? Makanya di situ Mang Adun katakan ya, sekelas Elon Musk saja gitu, jika menginginkan 10 Pi, ia harus memiliki aplikasi Pi Network ya untuk daftar periksa mainnet, dan tentunya Pi Browser untuk pembuatan tanda tangan dompet. Lah terus masuknya kemana kalau misalkan nggak punya dompet atau Pi Wallet? 2 juta Pi-nya masuk kemana? Gitu loh. Apa mungkin ada pembuatan dompet di luar dari aplikasi Pi Browser? Itu masih nggak logis sih kalau menurut Mang Adun ya. Dan di sini udah Edi Kabas juga sempat ya, apa yang Anda maksud ketika ditanya sejak kapan itu terjadi ya. Jadi Mang Adun juga balas di situ, tidak akan ada jawabannya atas pertanyaan itu karena itu tidak akan pernah terjadi. Nah terus masih penasaran juga ya, masih bingung juga, mungkin saya tidak yakin apa yang Anda katakan. Oke, nah setelah Mang Adun jelaskan, tentu saja pertanyaan saya tidak akan pernah terjadi, yaitu bagaimana pemerintah manapun bisa menerima koin Pi sebanyak itu tanpa dompet Pi. Oke, katanya oke, sih ya, aku mengerti. Iya ya, kalau nggak ada dompet Pi ya gimana dia nerimanya? Oke, makanya kenapa Edi Kabas mengabarkan ini juga berita palsu yang ini. Oke ya. Dan sudah ada obrolan yang lain juga di sini ya. Ada beberapa pioners juga maksudnya yang turut serta mengomentari ya, selain Mang Adun juga. Oke, kita mungkin bisa sekalian baca-baca juga ya. Di sini sebentar, kita masuk dulu ya. Kita lihat komentar yang lain juga untuk lebih memastikannya. Nah di sini ada Jatin Gupta, ini CS banget ya. Edi Kabas dan Jatin Gupta itu sama. Jatin Gupta juga YouTuber juga dari India beliau. Orang-orang yang terlalu antusias akan menghentikan proyek ini. Itu kadang kalau udah ngomong tuh seru ya, ngobrol-ngobrol bahasa seperti itulah ya. Terus di sini juga apalagi nih, kripto, terus Jasmine. Nah ini ada yang ketawa nih, kita buka-buka yang ceria saja. Apa ini? Saudara Afrika kami, saya kira mengikuti rekan-rekan di Asia, mereka juga. Nah kan ya, jadi seperti itulah ya. Hati-hati untuk mengonsumsi informasi ya. Kalau mau dikatakan tuh oke, terus apalagi nih ya, orang-orang ini tidak akan berhenti begitu saja. Waduh. Ya seperti itulah, mau bagaimana lagi ya. Oke, jadi untuk informasi soal ini kita di sini ya, stop sampai di sini. Tapi ada tambahan atau bonus ya yang juga nggak kalah parah. Nggak kalah parah gimana Mang ya, lihat saja sendiri ya. Mang Adun juga tadi sempat udah lama banget nggak jalan-jalan ke grup WhatsApp Mang Adun ya, yang ada di Kerawang, khusus pioner Kerawang. Dan jujur bagi yang ingin terhubung ke Mang Adun ya, silahkan melalui Facebook atas nama Arma Wijaya Adoen, terus di Telegram juga Mang Adun, terus ada di Instagram, ada di Twitter juga ya, silahkan. Tapi kalau untuk nomor telepon mohon maaf Mang Adun tidak bisa membagikannya karena itu sangat privasi ya. Kalau nomor telepon tuh krusial, ngeri lah, bisa dijadikan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab kalau misalkan sampai tersebar seperti itu ya. Dan oke, kita akan masuk ke informasi tambahannya. Pioners juga mungkin
ya mau bagaimana lagi, seperti inilah adanya ya. Indonesia. Aduh. Oke. Dan ini bisa kita baca dulu di sininya ya. Muncul video pernyataan Nicholas tentang Open Mainnet 31 Desember 2024. Sudah pernah mengadun share videonya ya. Di sini mengadun cantumkan, oke. Beberapa hari menjelang Open Mainnet versi Ambassador GCP 28 Juni 2024 ternyata membuat Grand Ambassador Dorisin harus turun tangan untuk klarifikasi, padahal beliau juga sudah berencana untuk pensiun setelah 28 Juni nanti. Aduh, ini opo. Dan di sini juga ada sampai istilah Open Mainnet versi Ambassador GCP 28 Juni. Dorisin berkali-kali meluruskan gitu loh. 28 Juni itu Dorisin bukan mengatakan Open Mainnet. Beliau dan para duta GCP hanya mengirimkan proposal petisi ya, permohonan resmi. Perkara Open Mainnet atau tidaknya ya terserah core team. Di sini mengadun hanya meluruskan saja. Banyak pioner yang belum tahu, oke? Ya, banyak pioner yang baru bergabung, selamat bergabung. Jadi, aduh, sangat disayangkan ya kalau banyak YouTuber itu yang menginformasikan, aduh, membesar-besarkan soal Open Mainnet. Kasihan mengadun tuh ya kalau kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini tuh bacanya antara pengen ketawa sama gimana. Orang ada-ada aja sih memang. Ini pun tidak full ini ya. Ini sepertinya kalau dari apa namanya lamannya ya, warna putihnya seperti ini kayaknya dari Facebook ini. Jelas ya, ini kayaknya dari Facebook dan ini pun tidak diambil secara full. Oke, kita baca lanjut. Padahal beliau juga berencana untuk pensiun setelah 28 Juni nanti. Pensiun, emangnya beliau itu PNS? Ini aduh, pagi ini kita banyak ketawa ya, alhamdulillah ya. Oke, Dorisin tidak mau tanggal Open Mainnet, aduh, 28 Juni 2024 yang telah diperjuangkannya mati-matian begitu mudah digeser. Video Open Mainnet 31 Desember 2024 dari Nicholas itu juga yang membuat Kosasih pun dibenci oleh para astaga. Mang Adun udah baca tadi tapi kok ini baca lagi tuh. Reaksinya beda lagi gitu loh. Ini dibilang ya, membuat Kosasih pun dibenci oleh para ambasador GCP 1 Juni kemarin. Sopo si ngomong? Aduh, kok jahat banget sih ya orang bikin informasi kayak gini. Emangnya lu tahu kalau tim ambasador itu membenci Kosasih? Emang bener? Mengadun yakin hati seorang siapapun ya itu tidak sampai sekotor itu, apalagi ini dibenci oleh para ambasador GCP. Para tuh banyak loh, para ambasador GCP. Belum tentu itu ya. Aduh, ini gimana ini? Aduh, meskipun terlihat sudah sedikit waras dengan mengatakan bahwa video itu adalah video fake palsu, namun sesungguhnya Dorisin hanya tidak rela kehilangan keyakinan dan kepercayaan dari para pengikutnya yang sebelumnya sudah totalitas mendukung Open. Adalah intinya seperti itu aja ya. Di sini Adun hanya meluruskan, oke? Meluruskan, dan waktu bahkan sebelum P2Day pun tanggal 28 Juni pun Mengadun sudah mengatakan ya, melalui juga sama banyak tim para ambasador ya dari Dorisin juga mengatakan gitu loh, bahwasanya itu bukan Open Mainnet. Saya tidak mengatakan itu ya, kata Dorisin seperti itu ya. Mengadun juga menyambungkan gitu ya, perantara seperti itu menyampaikan, dan pioners yang stay selalu channel Mengadun sudah paham banget. Cuman di sini ada hal-hal yang kayaknya ini nggak logis banget sampai nyebar, itu masalahnya gitu loh. Yang pertama kita bisa lihat di situ ya,
Oh jelas, di situ mengatakan bahwasanya open minded versi Ambassador GCP 28 Juni itu satu, itu nggak ada kan? Karena apa? Yang 28 Juni itu petisi permohonan secara resmi kepada Picora Team untuk membuka open minded. Bedain dong, mana yang secara petisi, mana yang mengatakan. Kecuali Dorisin ngomong, saya dengan ini menyatakan bahwa open minded itu pada tanggal 28 Juni. Nggak ada informasi yang seperti itu. Nggak ada Dorisin mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua di sini ya, apa namanya, yang ini nih, yang sampai dikatakan membuat Kosasih pun dibenci oleh para ambasador GCP. Lu doang kali yang ngomong. Ada-ada aja orang nih. Siapa sih? Sayang banget ini di crop namanya ya. Kalau nggak di crop mah Mengadun diperlihatkan langsung saja orangnya siapa yang membuat postingan kayak gini. Sotoy banget kan ya. Masa sih Pak Kosasih dibenci oleh para ambasador GCP? Jangan sok tahu lah ya gitu. Membuat informasi itu yang enak-enak aja. Jangan suka mengadu domba kepada sesama pioners. Kasihan gitu loh. Pioners tuh dari dulu tuh seolah-olah kalau Mengadun perhatikan tuh kayak diombang-ambing gitu loh sama informasi yang gajek-gajek kayak gini. Repotnya bagian Mengadun yang meluruskan. Aduh, ya udahlah ya. Semoga pioners bisa paham, bisa mengerti ya. Pokoknya kalau stay selalu di channel Mengadun, nggak ketinggalan informasi dari Mengadun ya. Mengadun tidak bisa memastikan informasi dari Mengadun itu betul semua, tapi Mengadun selalu mengatakan Mengadun akan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada semua pioners. Seperti itu ya. Mengadun juga selalu riset untuk bahkan sebelum share juga informasinya ke berbagai sumber. Mengadun juga riset juga seperti itu ya. Jadi ya mau bagaimana lagi ya, kita tuh selalu harus bisa, bahkan Mengadun sarankan kepada pioners yang lain nih ya untuk selalu update juga informasi dari YouTuber lain kah, dari berbagai media sosial kah, sehingga nih kayak contoh nih ya, informasi ini aja nih ya, informasi ini pioner pasti bisa paham. Oh iya bener tuh Mang, nggak jelas tuh kan gitu. Karena apa? Pioner yang lain juga paham, banyak informasi yang dikonsumsi ya yang positif-positif. Yang kayak gini nih energinya negatif banget nih ya. It's okay ya. Kita yang penting pagi ini kita ketawa-ketawa aja, oke? Reaction aja. Udah lama kita nggak masuk ke sesi reaction ya. Oke, siap. Thank you pioners ya. Mengadun informasi kali ini bahaya banget ya. Jadi merusak imunitas ya, atau kekebalan. Jadi gajek banget informasinya seperti itu. Bukan imunisasi ya, imunitas. Oke, siap ya pioners. Mengadun pamit undur diri dulu. Yang penting kalau ada informasi kayak gini ya, ada barangkali pioners dari saudara, teman atau siapapun, wah ini bener nggak nih informasi kayak, tolong diluruskan ya. Jadi pioners, oh iya, oh ini nggak kayak gini misalkan. Nah, pioners harus tahu gitu loh, harus bisa sama-sama saling mengedukasi ya. Kalau misalkan ada pioners yang bertanya ya, pioners yang belum tahu, kasihan gitu dikasih tahu. Oke, kasih tempe juga bagus. Mohon pamit undur diri dulu ya. I love you pioner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.